Kembali di channel Fokus Logika, channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang sebelum masuk ke integral fungsi trigonometri sebagai pokok bahasan video kita kali ini, saya akan terlebih dahulu menyegarkan kembali ingatan kita bahwa ada operasi turunan. Sebelum kita belajar integral, biasanya itu kita belajar dulu turunan. Nah, dari layar kalian lihat, Y sama dengan sinus X ditambah C. Ini adalah fungsi trigonometri. Kalau dari kiri ke kanan, jadi ada operasi yang dilakukan yaitu turunan atau diferensial, maka akan diperoleh D per dx sama dengan cosinus X. Turunan dari sinus X tadi adalah cosinus X. Mungkin istilah lain Y aksen. Nah, ini adalah operasi dari kiri ke kanan. Bagaimana dari kanan ke kiri? Dari kanan ke kiri itu adalah operasi inversnya. Dikenal dengan istilah integral. Jadi, turunan dan integral itu adalah operasi yang saling inverse. Pada layar kalian, saya tampilkan skema. Ini skema apa? Ini skema bentuk-bentuk integral trigonometri yang mungkin kalian temui dalam soal-soal. Yang pertama, sederhana. Artinya, soal integral yang sederhana. Artinya bisa kalian selesaikan dengan mudah, tentu saja dengan syarat kalian menghafal ya. Kalian tahu integral sinus X dx itu hasilnya apa. Dan lainnya itu ada banyak rumus. Kemudian ada juga yang bentuknya kompleks. Soal yang kompleks itu akan kita pakai metode-metode untuk menyelesaikannya. Fungsinya apa metode-metode ini? Metode ini berguna untuk mengubah bentuk soal yang kompleks menjadi bentuk soal yang sederhana, sehingga kalian bisa kerjakan dengan mudah. Sekarang ada metode substitusi misalnya. Metode substitusi itu juga macam-macam nanti bentuknya soal-soalnya. Jadi mungkin ada 4 kriteria yang saya tampilkan di situ. Atau mungkin berkembang ke yang lain. Kemudian menggunakan manipulasi trigonometri, berarti kalian harus menggunakan rumus-rumus trigonometri yang ada atau manipulasi bentuk pangkat. Nanti dilihat lagi ke permasalahannya, soal yang kalian temui. Kemudian ada metode integral parsial, ada metode cara tabulasi. Ini semua akan dibahas dalam video-video ya. Ini saya potong-potong videonya. Untuk kali ini kita akan membahas yang sederhana terlebih dahulu. Untuk video yang lain akan dibahas dengan metode-metode yang lain. Jadi pastikan ya kalian subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan video-video saya yang lain yang tentang membahas yang kompleks. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Ini adalah rumus-rumus dasar yang harus kalian kuasai. Jadi integral sinus X dx itu sama dengan minus cos X ditambah C. C itu konstanta ya. Kemudian integral cos X dx itu sama dengan sinus X ditambah C. Integral secant X kali tangen X dx sama dengan secant X ditambah C. Integral secant kuadrat X dx sama dengan tangen X ditambah C. Integral cosec kuadrat X dx sama dengan minus kotangen X ditambah C. Integral cosec X kali kotangen X dx sama dengan minus cosec X ditambah C. Ini harus kalian hafal sehingga bentuk integral fungsi trigonometri yang sederhana bisa kalian selesaikan dengan mudah. Selain ke-6 rumus dasar yang harus kalian hafal, ingat kembali juga integral dengan perkalian skalar. Ini integral perkalian skalar pada fungsi trigonometri.
Jadi jika ada integral K kali fx dx, ini artinya sama dengan K kali integral fx dx untuk setiap bilangan real K. Sebagai contoh, integral 3 cos x dx, ini hasilnya sama dengan 3 kali integral cos x dx, sama dengan 3 kali sinus x ditambah C. Kita lihat penerapan dalam soal ya. Tentukan hasil A integral 2 sinus X ditambah cosinus X dx. B integral 2X dikurangi secant kuadrat X dx. Kita ambil yang pertama dulu, yang bagian A. Kita lihat. Integral 2 sinus X ditambah cosinus X dx bisa kita pecah dulu. Artinya apa? Kita integralkan satu-satu. Jadi sama dengan integral 2 sinus X dx ditambah integral cosinus X dx. Sama dengan 2 kali min cos X ditambah sinus X masih ditambah C. Kemudian sama dengan minus 2 cosinus X ditambah sinus X ditambah C. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian lupa integral sinus X, maka tidak akan bisa mengerjakan sampai akhir. Jadi saya ingatkan kembali bahwa 6 integral dasar itu harus benar-benar dihafal. Ya, jangan sampai terbalik-balik juga. Ada integral sinus itu hasilnya minus cos, ada integral cos itu hasilnya sin. Ya, jangan terbalik-balik. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang B, integral 2x dikurangi secant kuadrat x dx. Ini soal sudah saya campur dengan integral fungsi aljabar biasa. Bisakah? Bisa. Kalian perlu mengingat kembali bagaimana cara mengintegralkan fungsi aljabar. Jadi hasilnya kita lanjutkan ya, sama dengan 2 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 dikurangi tangen x ditambah C. Kali ini kita belajar langsung nih. Tidak ada saya pecah integral 2x dikurangi integral secant kuadrat x. Saya anggap kalian sudah bisa ngikuti ya. Jadi ini langsung diintegralkan suku per suku. Jadi hasilnya lanjut ya, sama dengan x pangkat 2 dikurangi tangen x ditambah C. Selanjutnya saya berikan soal yang variasi yang lain. Tentukan integral x akar x dikurangi cosec kuadrat x dx. Biasanya kalau lihat akar-akar gitu, aduh, susah ini. Tapi kita lihat apakah sesusah yang kalian pikirkan. Integral x akar x dikurangi cosec kuadrat x dx. Kita pecah ya, biar lebih mudah. Kalau dirasa kalian ini soalnya agak-agak memusingkan, kalian coba satu persatu. Jadi pecah aja. Sama dengan integral x akar x dx dikurangi integral cosec kuadrat x dx. Kita ubah dulu x akar x itu menjadi bilangan berpangkat. Sama dengan integral x pangkat 3 per 2 dx dikurangi integral cosec kuadrat x dx. Bagi kalian yang masih memerlukan bilangan berpangkat ya, ubah dari akar ke bentuk pangkat, silahkan klik link yang di atas ya. Ini akan langsung ke materi atau video yang pernah saya buat. Kita lanjut, kita integralkan x pangkat 3 per 2 dx ya, sama dengan 1 per 3 per 2 ditambah 1 kali x pangkat 3 per 2 ditambah 1 dikurangi dalam kurung, karena integral cosec kuadrat itu adalah minus kotangens x, masih ditambah C. Sama dengan 1 per 5 per 2 x pangkat 5 per 2 ditambah kotangens x ditambah C. Kita lihat hasilnya sama dengan 1 per 5 per 2 itu bisa menjadi 2 per 5. Jadi x pangkat 2 akar x ditambah kotangens x ditambah C.
Kita masuk materi yang lebih dalam lagi. Kita lihat integral tak tentu fungsi trigonometri dengan variabel sudutnya AX ditambah B. Kalau tadi hanya sinus X saja, cosinus X saja, sekarang kita akan belajar tentang integral sinus AX ditambah B dx. Sama dengan minus 1 per A cosinus AX ditambah B ditambah C. Sebetulnya ini hampir sama ya. Jadi integral sin itu minus cos. Tetapi ada tambahannya di situ min 1 per A. Dalam kurungnya juga bukan X tapi AX tambah B. Ada juga integral cos AX tambah B dx sama dengan 1 per A sinus AX ditambah B plus C. Integral sekant kuadrat AX ditambah B dx sama dengan 1 per A tangens AX plus B ditambah C. Dengan C adalah sebuah konstanta. Kalian bandingkan ya, ini dengan yang rumus 6 dasar yang di depan. Kalian pilih cara menghafalkannya, bagaimana kalian mudah menghafalkan. Ini perbedaannya di mana. Oke, kita lanjutkan untuk 3 rumus berikutnya. 3 rumus berikutnya yaitu integral kosek kuadrat AX ditambah B dx sama dengan minus 1 per A kotangens AX ditambah B ditambah C. Sedangkan untuk integral sekant AX ditambah B kali tangens AX ditambah B dx sama dengan 1 per A sekant AX ditambah B ditambah C. Yang terakhir integral kosek AX ditambah B kali kotangens AX ditambah B dx sama dengan min 1 per A kosek AX ditambah B ditambah C. Dengan C adalah sebuah konstanta. Kita lihat dalam soal. Tentukan hasil A integral sekant 2x dikurangi 1 kali tangens 2x dikurangi 1 dx. Yang B integral kosek minus 3x tambah 1 kali kotangens minus 3x ditambah 1 dx. Sekilas soal ini memusingkan. Tetapi kalau kalian sudah menghafalkan 6 rumus dasar tadi, kalian akan mudah. Kita lihat yang pertama dulu, yang A. Integral sekant 2x dikurangi 1 kali tangens 2x dikurangi 1 dx sama dengan 1 per 2. Jadi A-nya 2. 1 per 2 sekant 2x dikurangi 1 ditambah C. Selesai. Bagian B bagaimana? Integral kosek minus 3x ditambah 1 kali kotangens minus 3x ditambah 1 dx sama dengan rumusnya adalah min 1 per minus 3. Ingat A-nya minus 3. Kosek minus 3x ditambah 1 ditambah C. Jadi kita sederhanakan minus dengan minus ya jadi plus. Sama dengan 1 per 3 kosek minus 3x ditambah 1 ditambah C. Sudah selesai. Gampang kan? Untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini, saya beri kuis ya. Kita latih logika yuk. Kalau yang tadi kita bahas adalah dx ya, integral bla 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 dx. Jadi integral fungsi x dx. Sekarang kalau integral fungsinya bukan x tapi theta. Jadi berapa hasil dari integral berikut ini? Integral sepertiga kosinus theta ditambah theta per 2 d theta. Tuliskan hasilnya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.